Ya, baik teman-teman semua, karena sudah jam 9 malam, nggak apa-apa kita mulai aja ya. Walaupun baru 4 orang yang bergabung, ada 5 orang. Ya, baik teman-teman semua. Suara saya cukup terdengar jelas teman-teman? Terdengar? Terdengar teman-teman suara saya? Iya, Teman-teman, Pak. suara saya cukup terdengar? Terdengar? Oke, Kedengaran, Pak. oke. Pak, terdengar. Baik teman-teman semua, saya mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, hari ini kita mulai masuk materi yang kelima ya, untuk mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Nah, ini berarti sebenarnya kita tinggal 2 pertemuan lagi, pertemuan ke-6 dan ke-7, setelah itu UTS gitu ya. Hanya memang minggu depan kita sudah mulai libur kuliah ya, gitu ya. Jadi mungkin akan dilanjutkan setelah Idul Fitri. Nah, baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau share screen dulu ya. Nah, baik teman-teman semua, hari ini materi yang akan kita bahas tentang fungsi dari kebudayaan dalam masyarakat, gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui sebenarnya teman-teman ya, budaya merupakan produk dari masyarakat, gitu ya. Jadi tanpa ada masyarakat tidak akan ada budaya, gitu ya. Nanti kan kita bahas seperti apa. Nah, dalam konteks seperti ini adalah kebudayaan itu, bagaimana terjadi kebudayaan dalam masyarakat itu menjadi salah satu efek atau akibat dari adanya hubungan interaksi sosial di dalam masyarakat, gitu ya. Tanpa ada interaksi yang terjadi di dalam masyarakat antara anggota-anggota dalam masyarakat, tidak akan terjadi kebudayaan, gitu ya. Kita lihat ya. Nah, kalau kita bicara budaya, sesuatu yang sifatnya memang kompleks. Dia tidak tunggal, tidak sendiri. Karena biasa berhubungan dengan karya seni manusia, sesuatu yang dihasilkan dari manusia, produk manusia gitu kan. Kemudian menjadi bahasa juga, ini bahasanya double, bahasa, tutur. Nah, bahasa juga menjadi bagian dari kebudayaan. Kenapa? Karena dia punya karakter sendiri-sendiri. Kalau kita lihat masyarakat masing-masing daerah kan gitu ya, punya karakter bahasa sendiri-sendiri. Itu menjadi unsur dalam kebudayaan. Kemudian model bangunan segala macam, cara bercocok tanam misalkan, sama sistem politik itu pasti berbeda. Nah, kayak di kita nih, masyarakat Indonesia, kita menggunakan demokrasi Pancasila. Kalau yang lainnya kan kalau ke Amerika, model demokrasi tapi liberal. Rusia pakai sistem komunis gitu ya, berbeda-beda. Nah, kita demokrasi tapi Pancasila, sesuatu yang memang tidak dimiliki oleh negara lain gitu. Nah, ini terjadinya kebudayaan memang dalam masyarakat itu tidak terjadi begitu saja teman-teman ya, tapi memang perlu proses bertahun-tahun untuk membentuk sebuah kebudayaan yang dianggap menjadi sesuatu menjadi milik dari masyarakat gitu. Bahkan dianggap kebudayaan menjadi unsur suatu peradaban dari suatu bangsa atau suatu masyarakat. Kita lihat dulu ya, apa itu konteks kebudayaan. Nah, kalau kita bicara tentang kebudayaan ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantoro, nah pasti teman-teman tahu ya, tokoh pendidikan Indonesia, itu berarti menjadi buah budi manusia, berkaitan dengan hasil pekerti, berkaitan dengan etika moral yang baik, gitu ya. Sesuatu yang dihasilkan sesuatu yang baik gitu. Kemudian apa yang menentukan dari hasil buah budi manusia gitu ya? Ada konteks alam dan zaman. Kalau kita bicara alam, itu sesuatu yang menjadi sebuah kodratnya, menjadi sesuatu yang memang itu sudah tidak bisa diubah. Artinya apa? Memang itu menjadi sesuatu yang kita memang berada di dalamnya gitu. So yang sudah menjadi takdir kita tinggal di situ. Misalkan apa?
kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di daerah yang agraris. Agraris apa? Yang daerah banyak tanam-tanaman, banyak pohonan segala macam, yang tanahnya subur gitu ya. Gitu. Ada juga masalah yang tinggal di daerah tandus, tanah yang kering gitu. Nah, pasti karakternya beda dengan masyarakat tadi yang tandus tadi kering dengan masyarakat kita yang mungkin banyak tanamannya gitu ya, yang mungkin mudah mendapatkan makanan. Berbeda dengan masyarakat di sana. Gitu. Atau mungkin daerah-daerah masyarakat di pinggir pantai pasti juga berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah pegunungan. Itu alam. Kemudian zaman kaitannya dengan perkembangan dari manusia. Gitu. Semakin manusia berkembang, pasti zaman juga ikut berkembang. Mengikuti apa? Mengikuti kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Gitu. Zaman dulu misalkan tidak ada media sosial, gitu. Ya karena memang kebutuhannya untuk berkomunikasi mungkin cukup. Gitu. Kalau sekarang nggak, begitu zaman masalah semakin banyak, perkembangan begitu cepat, dibutuhkan media komunikasi yang cepat pula. Itulah kemudian media sosial tercipta kemudian banyak digunakan. Gitu. Ya, ini kebudayaan merupakan selalu hasil cipta karsa rasa dan karsa manusia ini dapat Sela Sumarjan kalau nggak salah. Hasil cipta sesuatu yang berhubungan dengan ide, ya, berhubungan dengan rasa, apa yang kita rasa. Kemudian karsa itu berarti secara karya kita gitu ya. Jadi sebenarnya menyangkut semua hasil cipta karsa dan apa rasa yang dimiliki oleh manusia itu yang kemudian menjadi menciptakan sebuah kebudayaan. Karena sudah berkaitan dengan rasa cipta, ada keyakinan. Ya. Makanya kemudian di dalam masyarakat tertentu ada keyakinan-keyakinan yang mendasari yang menjadi standar hidup di masyarakat tersebut gitu. Di kita kan banyak ya kalau masyarakat Jawa tuh dulu sebelum datang agama-agama samawi gitu ya, Islam, Kristen segala macam itu mereka punya kepercayaan tertentu terhadap Tuhan. Ada yang pakai kejawen segala macam gitu. Atau kalau misalnya di Sunda tuh ada Sunda Wiwitan gitu ya. Masyarakat Baduy Dalam masih pakai menggunakan itu tuh keyakinannya itu. Jadi mereka percaya Tuhan tapi mereka tidak ada ritual-ritual khusus yang mengenai agama mereka, tapi mereka percaya adanya Tuhan. Masalah seni juga begitu, ya. Tari, pertunjukan, wayang segala macam itu bagian dari kultur di masyarakat. Susila, gitu ya, berkaitan dengan etika norma yang berlaku di masyarakat, yang berkaitan dengan baik atau buruknya, gitu ya. Lalu ada hukum adat, ya, ini yang mengatur tentang bagaimana cara kita hidup, gitu, dengan nyaman di dalam masyarakat. Nah, hukum adat ini juga mengatur bagaimana pola interaksi orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Kemudian hal-hal apa yang boleh dan hal yang tidak, itu adat. Kalau sudah melanggar adat, sistem adat misalkan, itu bisa sanksinya bisa ada yang sifatnya ringan, misalkan ada kerja paksa di situ, misalkan disuruh mengerjakan bertani tapi tanpa digaji misalkan. Ada juga yang harus kalau sudah parah sekali misalkan keluar dari tatanan adat di masyarakat tersebut gitu dan tidak boleh masuk lagi ke masyarakat tersebut. Ada seperti itu. Nah, hukum adat ini itu kaitan kehidupan ya, kehidupan masyarakat berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat gitu. Kebiasaan ini kemudian yang kemudian dijadikan sebagai standar baik dan buruknya gitu. Dan biasanya secara turun temurun gitu ya. Apa saja sih yang termasuk dalam kebudayaan dalam masyarakat? Menyangkut apa aja gitu ya. Yang pertama masalah pakaian. Nah, kalau kita bicara pakaian, teman-teman, itu pasti kaitannya dengan perkembangan dari kehidupan manusia gitu ya. Dulu saat manusia itu pertama kali ada mungkin ya, sebenarnya manusia, itu mungkin di awal-awal manusia memakai baju yang terbuka gitu ya, mungkin hanya menutupi bagian yang aurat-auratnya saja gitu ya. Kemudian sering berkembang zaman, cara berpikir manusia, kemudian juga ditunjang oleh kebutuhan manusia, misalkan apa? Kalau saat musim dingin, berarti dia harus butuh pakaian yang tebal untuk melindungi tubuhnya. Kemudian dibuatlah pakaian yang tadi menutup bagian tubuhnya gitu ya. Begitu terus gitu ya. Nah, tidak hanya dari model pakaian yang berkembang gitu, tapi juga dari bahan pakaian. Kalau dulu kan pakaian mungkin kita hanya mengambil dari kulit binatang saja ya,
ditempelkan di bagian tubuh kita biar hangat. Tapi makin lama kelamaan mereka berpikir bagaimana cara menciptakan pakaian yang kemudian terbarukan. Diciptakanlah dari tadi apa? Dari kapas gitu, kemudian dibikin jadi benang, jadi kain, dipakai buat pakaian kita gitu ya. Terus berkembang terus. Ini penggunaan pakaian juga tadi saya bilang seiring berkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan manusia gitu. Nah, kalau sekarang kebutuhannya apa manusia pakaiannya? Pakaian pada zaman sekarang itu tidak hanya sekedar kita menutupi bagian-bagian aurat atau tidak sekedar menutupi bagian tubuh kita, tapi juga ada nilai apa ya, seninya di situ, eksentriknya di situ, masalah kenyamanan, masalah kepantasan gitu. Kenyamanan apa misalkan? Kayaknya kalau kita pakai pakaian senangnya pakai bahan katun misalkan karena dia terasa nyaman dan adem di kulit misalkan. Tidak mau bahan yang polyester misalkan karena terasa panas kayak gitu. Yang kedua, masalah rumah. Rumah juga begitu perkembangan. Dulu kita hidup di gua-gua ya, kemudian hidup berpindah-pindah gitu ya. Karena alam masih menyediakan banyak makanan gitu. Jadi manusia udah tinggal mencari gua aja, makanan tinggal mengambil sekelilingnya gitu. Lama-kelamaan kemudian masyarakat menjadi tumbuh dalam satu wilayah tertentu gitu ya. Nah, kalau sudah tumbuh dalam wilayah tertentu, mereka harus membangun rumah yang mereka bisa tinggal nyaman, tidak hanya buat dirinya tapi juga buat keluarganya gitu. Nah, model rumah juga disesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya gitu. Rumah yang misalkan di daerah rawan gempa misalkan, ya pasti akan membuat rumah-rumah yang kira-kira bisa tahan terjadi gempa. Model rumah di Jepang kayak begitu kan, gitu. Kemudian rumah yang berada di hutan gitu, yang mungkin akan banyak binatang buas gitu. Mungkin akan dibuat rumah-rumah panggung gitu. Karena kalau rumah ini di bawah banyak binatang melatanya misalkan. Dan sebagainya gitu. Ada juga rumah yang modelnya bisa dipindah-pindah. Nah, gitu. Yang terbuat dari kayu gitu kan. Ada yang seperti itu masyarakat tertentu. Jadi kalau rumah tidak hanya orang tapi rumahnya juga pindah ke lahan yang mungkin lebih enak dan lebih nyaman gitu. Nah, sekarang sudah peradaban semakin maju, bangun rumah pun sudah makin bercorak gitu ya. Ada yang model kekinian gitu kan ya. Ada yang model macam-macam modelnya gitu ya. Model rumahnya gitu. Model rumah pun tadi disesuaikan dengan nah kalau sekarang saya lihat yang model rumah-rumah sekarang tidak hanya sesuai dengan karakter masyarakat tapi juga individu bermain karena kadang-kadang apa yang model di masyarakat itu tergantung individunya masing-masing ya gitu. Yang penting tidak menyalahi aturan yang ada di dalam masyarakat gitu. Lanjutnya yang ketiganya mengenai alat komunikasi. Nah, ini kalau alat komunikasi juga pasti mengalami perubahan bentuk budayanya. Zaman dulu ya mungkin untuk pertanda ada orang meninggal misalkan pakai kentongan atau pakai beduk ya. Dulu tempat saya begitu ya. Lanjut kemudian untuk komunikasi juga kayak begitu ya. Dulu zaman saya tuh komunikasi zaman saya kuliah masih pakai apa tuh pager gitu ya. Sekarang udah nggak dipakai gitu ya. Mungkin teman-teman nggak begitu kenal pager. Begitu ada tenaga ada WhatsApp, SMS segala macam sudah berubah gitu ya. Hingga sekarang zaman sekarang atau media apalagi untuk media telekomunikasi makin berkembang terus, media sosial sekarang menjadi berperan penting dalam kehidupan kita gitu ya. Seolah-olah kita tidak bisa lepas dari media sosial ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dari WhatsApp, Instagram segala macam gitu ya. Yang keempat pangan gitu ya. Nah ini pangan juga berubah makanan. Tadi di awal seperti sempat saya bilang, makanan dulu mungkin kan alam menyediakan banyak, manusia akan mudah mengambilnya gitu dari alam sekitarnya. Iya, kurang strong. Nah tapi begitu manusia sudah menetap, kemudian sudah mulai berpikir bagaimana menciptakan makanan yang terbarukan. Mulailah mereka bertanam, bercocok tanam. Gitu. Kemudian makanan yang dijadikan makanan pokoknya juga beragam, tergantung budayanya. Di kita karena mungkin tanah kita subur ya padi mudah tumbuh menjadi beras menjadi makanan utama kita, nasi gitu ya. Tapi di daerah lain gitu yang agak susah tanahnya misalkan atau masyarakatnya kurang suka nasi,
bisa aja mengkonsumsinya gandum yang dibuat menjadi tepung lalu menjadi roti gitu ya, macam-macam. Di Papua sana sagu, umbi-umbian menjadi makanan pokoknya. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing, seleranya. Itu akan terus berkembang. Nah, perkembangan makanan ini itu tidak hanya berkembang dari dalam internal masyarakat itu sendiri, tapi juga pengaruh dari luar. Gitu. Akhirnya kita tahu gitu ya, oh ternyata makanan pokok tidak hanya nasi ya, gitu. Ternyata bisa loh kalau kita cuma makan roti aja cukup mengenyangkan misalkan. Kan kayak begitu ya. Makan apa ya, burger aja sudah cukup mengenyangkan buat diri kita gitu. Contohnya seperti itu. Baik, lanjut yang kelima mengenai nilai atau norma. Ya, ini juga nilai dan norma ini juga berkembang mengikuti perkembangan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan norma yang ada di masyarakat juga bersifat unik dan khas gitu ya. Artinya bisa saja masyarakat satu dengan masyarakat lain itu berbeda-beda aturan nilai dan normanya. Mudahnya adalah masyarakat timur dengan masyarakat di arah barat, negara-negara di timur Asia gitu ya, dengan negara-negara barat juga terlihat beda kan ya gitu. Masyarakat barat terlihat terlalu bebas misalkan dalam menggunakan pakaian gitu. Dalam kehidupan juga seperti itu. Berbeda dengan masyarakat timur. Tata krama sopannya lebih banyak dijaga gitu. Lihat nih. Fungsi kebudayaan di masyarakat pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Lalu melahirkan kebudayaan baru berdasarkan gagasan dan ide manusia itu sendiri. Jadi itu ya. Jadi tidak serta-merta kemudian sebuah kebudayaan itu bertahan pada satu sisi, enggak. Dia akan terus berkembang. Dia akan terus berevolusi. Begitu perkembangan dari sesuai kebutuhan manusia itu sendiri gitu. Terkecuali pada masyarakat yang memang dibatasi mengenai unsur perkembangan kebudayaan. Contohnya apa? Masyarakat Baduy Dalam. Nah, Baduy Dalam kayak gitu, dia dibatasi oleh pimpinan-pimpinan adat di Baduy Dalam tersebut, gitu ya. Jadi mereka tetap mempertahankan masyarakat model lamanya, gitu ya. Jadi mereka tidak mau ada pengaruh dari masyarakat luar. Makanya kalau di masyarakat Baduy Dalam misalkan tidak boleh ada HP, mandi tidak boleh menggunakan sabun, sikat gigi tidak boleh menggunakan odol, kayak gitu ya, dan sebagainya. Tata cara mereka bercocok tanam pun mereka tetap masih memakai pola-pola yang lama. Oke, kalau kita kaitkan dengan teori ini, teori fungsional struktural, fungsi kebudayaan menjadi dalam fungsional struktural, kemudian menjadi apa? Dalam masyarakat. Karena kebudayaan hal-hal yang menjadi apa ya, pemersatu dari tatanan nilai-nilai yang ada gitu ya. Karena tadi masyarakat untuk hidup bersama di situ ya. Kan masyarakat begitu ya. Kalau nggak ada hal yang mempersatukan, mereka akan susah untuk bisa hidup bersama. Kemudian fungsi kebudayaan juga untuk mungkin masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan fisik, hidup bersama, kebutuhan emosional, spiritual, dan identitas diri. Jadi secara fungsional kayak gitu fungsi kebudayaan. Kita bisa bersama, kita bersatu karena ada satu hal yang menjadi pedoman di dalam hidup kita bersama. Unsur budaya itu, kebudayaan tadi. Tadi kan unsurnya ada tatanan nilai, agama, segala keyakinan, emosional segala macam. Meskipun begitu teman-teman, ada lagi menurut teori konflik sosial. Jadi tadi gitu kalau dilihat dari sudut pandang fungsionalnya kan, kalau ini dilihat dari konflik sosial. Jadi ini saya ambil dari bukunya Sabtono dan Bambang Suteng ya, bahwa di dalam masyarakat itu tidak selamanya harmonis gitu. Pasti ada hal-hal yang bisa menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Terutama apa misalkan dalam masyarakat? Ada dominasi kelompok-kelompok tertentu yang mayoritas yang mendominasi kelompok minoritas misalkan gitu. Hingga lama tahun menimbulkan ketidakpuasan dalam kelompok yang tadi merasa minoritas. Hingga kemudian terjadi perubahan sosial. Contohnya apa? Teman-teman pasti masih ingat ya, beberapa tahun lalu terjadi konflik sosial di Kalimantan gitu ya. Di mana terjadi perang antar suku, jadi antara suku Dayak dengan suku Madura pendatangnya di daerah Kalimantan. Sebenarnya kalau yang saya baca ya, itu sebenarnya unsur yang paling utama terjadinya
konflik sosial itu adalah masalah ekonomi. Jadi kaum pendatang, masyarakat Madura di sana itu seperti mendominasi perekonomian di daerah sana, gitu. Sehingga tidak ada ketidakpuasan dalam masyarakat pribumi masyarakat Dayak, hingga terjadi benturan gitu ya di sana. Kemudian di luar saya lihat ada hal-hal lain yang memang menjadi pemicu ya, masalah kecemburuan segala macam. Tapi yang itu utamanya awalnya dari situ. Ada masalah kesenjangan ekonomi di situ, gitu ya. Itu yang terjadi. Hingga kemudian kalau sudah begitu terjadi perubahan sosial, gitu ya. Karena tadi kalau kelompok yang tadi merasa memiliki tuan rumah karena merasa ini kemudian melakukan sesuatu hal yang akhirnya sekarang menjadi berubah, gitu ya. Ekonominya sudah mulai ditata lagi, tapi tidak terlalu terlihat mendominasi lagi kayak begitu. Nah, itu banyak di daerah seperti itu, ya. Ada ketidakpuasan gitu dalam kelompok tertentu. Itu disebut teori konflik sosial, gitu ya. Jadi dalam masyarakat itu bisa menimbulkan hal seperti itu. Jadi kan kalau masyarakat pendatang bisa membawa budayanya masing-masing. Kan ada masyarakat yang memang karakternya yang pekerja keras, yang memang dia harus bertahan hidup segala macam. Ada juga karakter budaya masyarakat yang memang hidupnya memang ya karena di dalam masyarakat sendiri tidak terlalu ngoyo masalah hal pangan misalkan, karena dia darah sendiri mudah didapatkan misalkan. Ada yang seperti itu gitu. Nah, kalau kaum pendatang kan mereka harus hidup, harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Karakternya pekerja keras. Nah, karena pekerja keras itu kemudian memunculkan tadi mungkin tingkat ekonominya rada berbeda. Nah, kadang-kadang hal seperti itu gitu ya. Tapi di daerah yang lain itu kan ini melihat dari konfliknya ya. Tapi saat di beberapa tempat juga ada yang bisa mensinkronkan antara keduanya. Mereka bisa tetap saling sinergis kok gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya melihat dari konfliknya gitu. Tadi dari unsur kebudayaan juga yang bisa mempersatukan mereka gitu. Sebenarnya di poin pertama ini yang teori fungsi struktural juga bisa menjadi itu. Baik teman-teman, slide dari saya tidak banyak gitu ya. Sebelum saya buka untuk pertanyaan, saya minta teman-teman ditampilkan dulu wajahnya ya, wajah cantik dan gantengnya sebagai bukti kita melakukan perkuliahan. Jangan teman-teman untuk saya ambil screenshotnya. Tampilkan wajah cantik dan gantengnya, silakan. Ada lagi yang mau ditampilkan? Oke. Sudah semuanya? Oke. Oke, sudah semuanya? Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Nanti saya ambil sekali lagi. Oke, teman-teman, saya ambil sekali lagi ya. Sampai sekali lagi. 1, 2, 3. Baik teman-teman semua, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kita pada malam hari ini, masalah tadi, masalah fungsi kebudayaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah pada ngantuk nih? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada teman-teman? Nggak ada? Tarisa mau nanya? Nah. Saya mau nanya. Silakan. Apa Errol ya? Silakan Errol. Iya, saya Errol. Ini saya cuma mau nanya, ketika budaya itu hilang di daerah itu tersebut, mungkin karena perkembangan zaman atau gimana, apakah itu menghilangkan jati diri pada daerah tersebut? Karena setahu saya budaya itu contohnya, menurut saya budaya itu kan ini ya kayak jati diri
di wilayah tersebut itu ya. Iya, betul. Nah, itu apakah bisa hilang seiring berjalannya waktu? Ya, gini teman-teman, kalau kita bicara konteks budaya itu tidak hanya misalkan kita bicara konteks kesenian ya, gitu ya. Kan banyak orang mengkaitkan begitu. Jadi misalkan seni jaipong hilang misalkan atau wayang kulit hilang, wah ini berarti menghilangkan tradisi masyarakat Jawa gitu. Jadi unsur budaya tidak hanya masalah seni kaitannya yang terlihat, tapi juga masalah tatanan hidup yang berkembang di dalam masyarakat gitu. Kalau saya pikir sih semakin seiring berkembangnya waktu gitu, kemudian anak-anak muda yang berkembang sekarang, yang hidup zaman sekarang, saya kira bukannya menghilangkan ya, tapi memang tuntutan dari perubahan zaman gitu ya. Zaman yang harus menentukan mereka memang harus berubah gitu. Contohnya apa misalkan? Dalam adat pernikahan misalkan. Dulu masyarakat Jawa kan ada tuh adat-adatnya misalkan harus pakai macam-macam tuh ya, ada injak telur segala macam, bahkan suasana bisa 3 hari 7 hari gitu ya dalam perayaannya, resepsinya kayak gitu ya. Belum lagi masalahnya yang digunakan harus pakai gamelan yang asli gitu, yang pakai segala macam, pertunjukan wayang segala macam gitu. Nah, hal tersebut sekarang sudah mulai anak-anak muda sekarang sudah mulai dilakukan karena memakan waktu lama gitu ya. Kemudian memakai gamelan segala macam, cukup memakai alat musik saja gitu ya. Memakai komputer atau segala macam sudah yang lebih simpel gitu. Nah, mereka tetap ingin menampilkan ciri-cirinya budaya masyarakat Jawa misalkan, tapi untuk rutinitas yang seperti itu sudah tidak digunakan lagi. Kesimpulan masalah simpelnya tadi gitu. Saya pikir, nah ini menjadi tantangan kita bersama ya buat kaum muda. Bukannya kemudian budaya itu hilang, kemudian hilang juga budaya jati diri bangsa. Kalau misalkan yang berkaitan dengan tadi seni ya, saya nggak bisa mengatakan kemudian hilang jati diri kita. Yang penting adalah saya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut itu tidak hilang. Adat-adat kita misalkan masalah sopan santun, gotong royong, peduli, toleransi, kemudian saling menghargai, etika normal yang hidup di masyarakat kita menjadi ciri khas masyarakat kita itu tidak hilang, itu berarti tidak menghilangkan jati diri bangsa. Kalau menurut saya, kalau misalnya bicara kita kesenian segala macam ya memang ya kalau suatu saat akan hilang itu ya memang akan sangat disayangkan ya gitu. Tapi kalau misalnya tadi sampai kemudian hilang ya kita tidak juga bisa menyalahkan yang kaum muda yang sekarang enggak gitu. Karena tadi perkembangannya. Kenapa? Dulu memang masih bisa bertahan karena masyarakat hidup pada pada situasi itu aja, tidak banyak berhubungan dengan masyarakat luar. Kalau sekarang kan kita banyak berhubungan dengan masyarakat luar. Kita bisa membaca berita, melihat apapun lewat tayangan internet, YouTube segala macam. Itu kan dengan mudahnya. Artinya kita bisa menyerap budaya-budaya luar dengan mudahnya gitu. Yang kemudian bisa kita ambil kalau ada manfaatnya gitu. Hingga kemudian itu bisa merubah tata cara kita dalam hidup atau dalam berinteraksi sosial gitu. Zaman saya kecil misalkan, saya tinggal di daerah Cibinong ya. Sebenarnya Cibinong juga nggak jauh-jauh dari Jakarta ya. Tapi waktu saya kecil, itu kalau sudah habis maghrib, itu pasti nggak boleh keluar malam anak-anaknya gitu ya. Kerjanya apa yang cuma ngaji gitu ya di musala, habis isya, terus kemudian belajar. Udah di rumah kayak gitu. Cara kehidupannya gitu ya. Kalau bisa keluar malam dianggapnya sesuatu yang melanggar situasi tata aturan yang ada di masyarakat misalnya kayak gitu. Itu kayak gitu dulu gitu. Kalau sekarang kan kita bebas ya. Maghrib mau isya atau keluar jam 11 malam itu sudah ya memang tuntutannya seperti itu gitu. Agak berbeda. Yang pasti kebudayaan tadi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masalah hilang dan tidaknya saya lebih menyoroti pada hal nilai-nilainya gitu. Kalau masalah tadi masalah berkaitan dengan kesenian ya memang kita berusaha untuk tetap kesenian yang menjadi ciri kita itu tidak hilang ya. Tapi kalau suatu saat menjadi hilang ya kita tidak juga bisa menyalahkan anak muda yang sekarang ya gitu. Karena mereka hidup di zaman berbeda dengan orang tua atau kakeknya dulu gitu. Seperti teman-teman heboh yang masalah wayang kemarin gitu ya. Teman-teman pasti ingat ya kasusnya Halid Basalamah tuh ya yang sempat jadi
trending di Twitter gara-gara dalam suatu pengajian dikatakan wayang haram. Walaupun konteksnya bukan seperti itu ya, cuma digoreng oleh netizen seakan-akan wayang haram gitu ya. Kemudian banyak pembelaan terhadap wayang. Oh, wayang nggak gini-gini, wayang nggak haram segala macam. Tapi saya lebih senang dengan komentarnya Sujiwo Tejo. Dia komentar begini. Sebenarnya kata Sujiwo Tejo ya, tanpa diharamkan pun wayang lama-lama akan hilang. Karena anak-anak muda sekarang sudah tidak senang wayang gitu. Kenyataannya memang seperti itu gitu. Saya dari Jawa gitu ya, asal saya. Kelihatan kan nama saya Budi Suswanto, masih Jawa gitu ya. Tapi apakah saya kemudian mengenal wayang? Apakah saya kemudian cinta wayang kulit? Nah itu saya juga nggak begitu kenal. Bahkan tokoh-tokoh wayang pun saya nggak begitu kenal dengan baik gitu. Saya tahu tokoh-tokoh wayang yang mungkin Arjuna, Bima, Gatot saya masih kenal. Masalah perang Bartayuda saya masih kenal gitu. Tapi mengenai jalan cerita di wayang saya sudah nggak tahu gitu. Nah kayak seperti itu gitu contohnya ya. Karena memang fokus kita bukan di situ lagi gitu. Gitu sih Errol ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hilang jati diri bangsa ya saya sih lebih menyoroti pada nilai-nilai tadi ya. Selama nilai-nilai itu masih ada, saya pikir masih jati diri bangsa masyarakat masih melekat. Kalau unsur masalah kesenian ya memang agak disayangkan kalau misalkan sampai hilang ya. Tapi jangan sampai tapi kalau sampai hilang ya setidaknya nilai-nilai norma-norma masyarakat yang ada di kita itu tidak hilang. Karena itu menjadi ciri karakter masyarakat kita. Saya sih lebih pada itunya sih, Errol. Itu. Gimana Errol? Ya Pak, makasih jawabannya Pak. Ya, cukup jelas. Oke. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang ditanyakan lagi pada malam hari ini, kita sudahi ya perkuliahan pada malam hari ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita sudahi perkuliahan pada malam hari ini, sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Oke.